mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran, semua bangkit berdiri untuk kita SDG. Oke, semua bangkit berdiri untuk SDG. Berdiri. Nanti dengar dari ibu nih om apa ya? Nanti ibu omong, kalian harus dengar. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, hari ini kita pelajari tentang tujuan pembelajaran hari ini tentang kerajaan hidup muda di Maritim pada masa hidup muda dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kepercayaan dan pengaruhnya agama hidup muda di Indonesia dalam masa kini. Oke, baik. Tujuannya nanti ibu bagikan buku modul bahan ajar untuk kalian diskusikan. Jadi materi yang kita hari ini kita mau pelajari tentang kerajaan maritim hidup muda di Indonesia. Itu ada 6 kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Kutai. Yang kedua kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga kerajaan Sriwijaya. Yang keempat kerajaan Majapahit. Yang kelima kerajaan Singasari. Yang keenam kerajaan apa? Tarumanegara. Ya toh? Oke. Baik. Nanti ibu bagikan di buku, kalian baca bukunya itu di halaman
dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada penelitian. Materi kami tentang kerajaan Kutai. Kerajaan maritim pertama yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muara Taman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut prasasti Yupa, penguasa pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun, sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman yang menduduki kekuasaannya. Selanjutnya, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucunya Kudungga, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Sehingga sumber perekonomian Kerajaan Kutai berasal dari kerajaan perdagangan. Selain itu, Kerajaan Kutai memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci. Terbukti dengan adanya prasasti yang disebut Yupa atau batu tertulis. Tulisan yang terdapat dalam Yupa menggunakan huruf Palawa, bahasa Sanskerta. Yupa merupakan tubuh peninggalan upacara kurban. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India atau di barat dan Cina atau di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke Kerajaan Kutai. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekarang kami berikan waktu kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk mengajukan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Oke, kelompok 4 mau bertanya. Silakan kelompok 4 mau bertanya. Baik, kami akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Dari mana asal-usul Kerajaan Kutai? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Siapa yang pertama kali mendirikan Kerajaan Kutai? Siapa yang pertama kali mendirikan Kerajaan Kutai? Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 1. Kelompok 3 dengan kelompok 4. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Soal dari mana asal usul Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masih berkelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Bagaimana tanggapannya?
kelompok 1. Kita tepuk. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 maju. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Dan kita yang kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada penutup. Materi kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah Kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Tujuh, Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menjalin saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tumbak atau 11 km yang kemudian disebut sebagai Sungai Gomat. Pembuatan saluran irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena pada akhirnya dapat memenuhi ladang pertanian masyarakat. Adanya saluran irigasi ini juga memberi dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Beberapa peninggalan yang dapat dijadikan sumber sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara yaitu terdapat 7 prasasti yang ditemukan diantaranya yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cindanghiang, Prasasti Ciareteun, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Alis. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Oke. Silakan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan kasih pertanyaan. Kelompok mana yang kasih pertanyaan ini? Kelompok 1. Baik, kelompok 1. Silakan. Soal, pada tahun berapakah Kerajaan Tarumanegara runtuh? Oke, kelompok 4 mau bertanya. Silakan. Soal, apa nama agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara? Apa nama agama yang dianut oleh Raja Tarumanegara? Oke, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4.
Kerajaan Sriwijaya dalam Dana Dasya Historika menyebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan usai mendapat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Atau salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah adanya perpecahan internal di dalam kerajaan. Bagaimana tanggapannya kelompok 1? Pas. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 dijawab dengan begitu baik. Oke, kita tepuk tangan dulu di kelompok 2. Baik, ini saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Oke, sekarang kelompok 3 maju. Jadi, kita yang kelompok lain diberi tanggapan balik dari kelompok 3. Selamat pagi guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan seperti kepada kelompok. Terima kasih. Materi kami tentang Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, muncul kerajaan yang berkembang begitu pesat di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Awalnya, Kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, tepatnya Musi, Palembang. Menurut prasasti, kedudukan bukit Raja Sriwijaya yang bernama Daputahayang berhasil menaklukkan daerah Minangkabau yang diperkirakan saat ini adalah daerah Jambi. Letak Sriwijaya yang cukup strategis mendorong interaksi antara Sriwijaya dengan kerajaan di luar Nusantara seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola dari India. Selain Daputahayang, Sriwijaya pernah dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dinasti Syailendra. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan di antara tahun 1025 serangan Rajendra Chola I, daerah Coromandel, selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali Dharma Rasya. Setelah keruntuhannya, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 dari sejarawan Prancis. Baik, ini saja hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya menunjuk kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Oke, kelompok 1 mau bertanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Soalnya, apa menjadi bukti awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Apa yang menjadi bukti awal Kerajaan Sriwijaya? Siapa lagi yang bertanya? Ya, kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Soal, mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama? Mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama? Oke.
kami karena wilayah kekuasaannya disebut wilayah Nusantara. Bagaimana Pak Gusmali? Bagaimana kelompok 2? Pas. Oke, kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Baik, ini saja diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Oke, kelompok keempat maju. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Materi kami tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sanjaya berangkat tahun terbentuk Chandra Sengkala yang berbunyi Struti Indriya Rasa atau tahun 654 Saka 732 Masehi atau dengan huruf Palawa bahasa Sanskerta. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam Bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan besar. Bumi Mataram oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Semula terjadi perebutan kekuasaan, namun kemudian terjalin persatuan ketika terjadi perkawinan antara Ikatan atau Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani atau Syailendra yang beragama Buddha. Dinasti Isaya di Jawa Timur. Seperti telah dikemukakan di depan bahwa pada abad ke-10 pusat pemerintahan di Jawa Tengah yang dipindahkan ke Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendapat pertama menyatakan karena 1. Bencana alam yakni meletusnya gunung berapi. 2. Akibat banyak tenaga laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi sehingga sawah menjadi terbengkalai. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Kasih pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan bertanya. Oke, kelompok 1 mau bertanya. Soal siapakah yang berhasil membawa kemajuan Kerajaan Mataram dan berikan bukti. Oke. Kelompok 3 mau bertanya. Soal bagaimana peran Kerajaan Mataram dalam sejarah Nusantara. Silakan kelompok yang bertanya itu silakan mendengar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal bagaimana peran Kerajaan Mataram dalam sejarah Nusantara.
berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa penelitian Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Bagaimana tanggapannya? Nas, terima? Terima. Oke. Kelompok 3 terima jawaban dari kelompok 4. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, Kerajaan Mataram berperan besar dalam penyebaran Islam. Kontribusi Kerajaan Mataram dalam penyebaran Islam dapat dirasakan terutama pada masa pertahanan Sultan Agung. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 1? Bagaimana? Pas. Oke. Kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik. Hari ini kalian sudah mendiskusikan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua itu setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi masing-masing. Silakan menyimpulkan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan materi kami. Materi kami tentang Kerajaan Sriwijaya. Kesimpulannya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan di Indonesia yang mana kerajaannya bercorak Hindu-Buddha. Oke. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi kami. Materi kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan militer tua kedua di Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin terakhir. Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Raja pertama Raja Purnawarman. Oke. Sekian. Oke, kelompok 3. Kelompok 1. Silakan simpulkan kalian punya hasil diskusi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil kelompok kami. Materi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan Timur, yaitu kerajaan yang letaknya di Sungai Guru Mahakam. Oke. Silakan kelompok 4. Baik, saya akan menyimpulkan materi kami. Materi kami tentang Kerajaan Mataram kuno, yaitu Kerajaan Mataram kuno adalah sebutan untuk kejayaan yang dulu pernah ada di wilayah Indonesia. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi kalian. Oke, baik. Sekarang Ibu menyimpulkan hasil diskusi kalian. Prasasti Yupa selain menginformasikan tentang silsilah pengusaha Kutai, juga menginformasikan tentang kehidupan masyarakat Kutai dalam bidang sosial dan agama. Hal ini dibuktikan dengan Pratayastama, yaitu upacara pasucian untuk orang yang masuk dalam agama Hindu, dan Wapratayasmara
ditempati oleh Raja Purnawarman untuk kepentingan transportasi dan irigasi. Namun untuk konteks saat ini kita mengetahui bahwa wilayah Jakarta sejak dahulu sudah menjadi langganan banjir. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang berkembang pesat terutama dalam bidang perdagangan karena didukung faktor geografisnya, yakni letak yang strategi dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur penghubung perdagangan dari menuju India dan Cina. Perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur jika dianalisis dengan faktor ekonomi bertujuan untuk Jawa Timur, banyak terdapat pelabuhan untuk perdagangan antara pulau sehingga memudahkan pelangganan. Oke, baik. Bagaimana hari ini? Kalian sudah memahami tentang kerajaan-kerajaan area maritim hidup muda di Indonesia? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan? Pas. Pas? Ya. Oke, kalau pas silakan duduk menurut kembali tempat. Oke, baik. Tadi ikut tanya kalian tentang materi hari ini tentang kerajaan-kerajaan maritim hidup muda. Jadi kalian bilang sudah paham semua. Jadi Ibu membagikan post-test untuk kalian kerja.
materi lagi ke depan untuk kita bahas. Oke. Jadi kita menutupi pembelajaran hari ini dengan doa, dan juga Ibu terima kasih kepada kalian karena hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan begitu semangat dan aktif. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita menutupi pelajaran hari ini dengan doa penutup. Semua bangkit berdiri. Saya minta Asti untuk berdoa. Berdoa, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.